Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5451, Mekanisme Susunan. Pendeta Tao tua berhidung mancung itu mengobrol dan tertawa bersama Xiao Changsheng di sepanjang jalan. Xiao Changsheng, bagaimanapun juga, adalah seorang cendekiawan dan baik hati kepada orang lain. Di sisi lain, Lin Bai sengaja dikesampingkan oleh Ma Qiuming. Sambil berbicara, rombongan itu tiba di sebuah jalan setapak yang teduh. Ma Qiuming berkata, "Dekan Xiao Changsheng, ikuti jalan ini sampai akhir. Ada sebuah lembah bernama, Lembah Awan dan Kabut, tempat Sekte Langit dan Bumi kita menjamu tamu-tamu terhormat. Ada banyak masalah sepele di dalam sekte ini, jadi saya akan meninggalkan Anda di sini. Mohon maafkan saya, Dekan Xiao Changsheng," kata Ma Qiuming sambil tersenyum, meminta maaf. "Silakan pergi, Pendeta Taoma," Xiao Changsheng tertawa. "Perjalanannya hanya 2 atau 3 mil. Teman muda saya, Lin Bai, dan saya bisa berjalan ke sana sendiri." Ma Qiuming tersenyum dan berulang kali meminta maaf, lalu berbalik dan pergi bersama murid-muridnya. Lin Bai dan Xiao Changsheng berdiri di jalan setapak, memperhatikan sosok Ma Qiuming yang menjauh, keduanya menyunggingkan senyum dingin. Lalu, Lin Bai berbalik menatap ujung jalan setapak, tatapannya tajam dan tajam. Kekuatan mata asuranya berkilat di pupil matanya, memungkinkannya untuk langsung melihat menembus berbagai mekanisme dan formasi tersembunyi di sepanjang jalan setapak. Lin Bai dan Xiao Changsheng hanya berjarak dekat dari lembah kabut awan. Ma Qiuming telah menemani mereka begitu lama, namun berhenti di sini, jelas menunjukkan sesuatu yang lebih. Benar saja, di bawah mata asura Lin Bai, ia menemukan bahwa jalan setapak ini, yang panjangnya kurang dari 10 mil, dipenuhi dengan berbagai formasi dan batasan. Setiap formasi saling terhubung, satu demi satu, satu kesalahan langkah akan menjebak seseorang di dalamnya. Meskipun formasi-formasi ini tidak terlalu kuat atau fatal, Lin Bai memperhatikan kantung tinta, kantung bau busuk, dan berbagai alat berbahaya lainnya di dalamnya. Begitu terperangkap, alat-alat berbahaya ini akan menghujani seseorang, membuat mereka benar-benar berantakan. Ini jelas merupakan tindakan yang disengaja oleh gerbang surgawi, yang dirancang untuk mempermalukan Lin Bai. Formasi-formasi ini, meskipun tersusun dengan sangat indah, tidaklah fatal. Tersembunyi di dalamnya terdapat banyak alat kecil aneh, yang tampaknya dirancang untuk mengerjai orang. Xiao Changsheng berkata sambil tersenyum, "Mereka mengincarmu. Sekte Langit dan Bumi ingin mempermalukanmu. Kalau aku tidak salah, tinta hitam dari kantung tinta itu, begitu menempel di tubuhmu, tidak akan hilang selama 1 atau 2 tahun. Dan bau busuk dari kantung-kantung itu, bahkan sedikit pun, dapat tercium dengan jelas dalam radius 100 mil." Lin Bai tersenyum mendengar ini, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Hari ini aku melihat kemegahan gerbang gunung Sekte Langit dan Bumi, tetapi aku tidak pernah menyangka akan menyaksikan sifat mereka yang jahat dan berbahaya. Sekte Langit dan Bumi, sungguh tidak layak menjadi salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, sama sekali tidak memiliki kemegahan sekte besar. Dekan Xiao Changsheng, karena mereka mengejarku, maka Dekan Xiao Changsheng, silakan ikuti di belakangku dan biarkan aku menghancurkan formasi." Xiao Changsheng mengangguk sambil tersenyum, tanpa menolak. Lin Bai melangkah maju, melangkah ke dalam susunan sihir. Buah dao surga pemakan di dalam tubuhnya tanpa sadar aktif, dan kekuatan teknik dao surga pemakan untuk menghancurkan segel melayang di sekelilingnya. Saat Lin Bai melangkah maju, semua susunan sihir di depannya hancur seketika, seperti kertas. Kantong tinta tersembunyi, kantong bau busuk, dan benda-benda kecil lainnya di dalam susunan sihir tetap tidak aktif. Di kejauhan, di atas awan, puluhan seniman bela diri dari Sekte Langit dan Bumi berdiri di atas awan, menyembunyikan aura mereka, dengan cermat mengamati setiap gerakan Lin Bai dan Dekan Xiao Changsheng di bawah. "Mereka di sini, hehe, kali ini kami pasti akan memberi pelajaran kepada putra suci Sekte Air Surgawi ini. Sayang sekali, jika kita tidak menjaga Lin Bai tetap hidup untuk diskusi dao dan kompetisi bela diri, kita pasti sudah mengisi kantung tinta dan kantung bau itu dengan racun dan membunuhnya sekaligus." Gambar, teman-teman murid, jangan khawatir. Tinta hitam di kantung tinta itu dan bau busuk di kantung-kantung itu, begitu kalian menemukan jejaknya, akan bertahan selama 1 atau 2 tahun. Coba pikirkan, jika Lin Bai, putra suci Sekte Tianshui, terlihat berantakan dan berbau busuk selama debat Tao dan kompetisi bela diri, itu akan lebih memalukan daripada membunuhnya. Sekitar selusin seniman bela diri ini semuanya sangat terkenal. Mereka semua adalah ahli di cabang bumi gerbang surgawi, beberapa di antaranya berada di peringkat-peringkat surgawi gerbang surgawi, dan sisanya termasuk di antara 10 besar peringkat bumi. Di dalam Sekte Tianshui, kelompok ini memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar.
Sayang sekali Dekan Xiao Changsheng ada di antara mereka. Bagaimana jika kita membuat Dekan Xiao Changsheng marah dengan melakukan ini? Bukankah itu buruk? Kakak Zhang, bagaimana menurutmu? Salah satu seniman bela diri bertanya dengan cemas. Seniman bela diri yang disebut, kakak senior Zhang, adalah seorang ahli peringkat surgawi gerbang surgawi, peringkat ke-9, bernama Zhang Lingxuan. Zhang Lingxuan mendengus dingin dan berkata, Tetua tahu bahwa aku memasang susunan sihir dan jebakan di satu-satunya jalan menuju lembah Yunyan. Karena dia tidak mengingatkan Dekan Xiao Changsheng atau menghentikan kita, itu berarti sekte diam-diam menyetujuinya. Karena sekte sudah diam-diam menyetujui, apa yang perlu kita takutkan? Lagi pula, jika Dekan Xiao Changsheng benar-benar tertipu, dia tidak akan melampiaskan amarahnya pada kita, para junior. Bahkan jika dia marah, dia seharusnya menargetkan sekte. Apa yang kita takutkan? Kata Zhang Lingxuan sambil tertawa dingin. Kau benar-benar murid sekte yang baik. Dia datang, Lin Bai masuk. Zhang Lingxuan dan yang lainnya memperhatikan dengan saksama saat Lin Bai dan Xiao Changsheng berjalan masuk ke dalam susunan sihir satu demi satu. Namun, pemandangan yang diharapkan Zhang Lingxuan tidak terjadi. Sebaliknya, Lin Bai berjalan menembus susunan sihir seolah-olah itu tanah datar, seolah mengabaikan keberadaannya, dan terus maju. Ini, bagaimana mungkin? Mungkinkah formasinya tidak berfungsi? Seorang murid buru-buru mengeluarkan kompas formasi dan memeriksanya dengan saksama, memastikan bahwa formasi itu tidak cacat. Hal ini sangat membingungkan mereka. Lin Bai tidak menghancurkan formasi itu, seolah-olah dia tidak menemukan keberadaannya, dan berjalan lurus ke depan, tetapi mekanisme di dalam formasi itu tidak aktif. Apa yang sedang terjadi? Zhang Lingxuan sedikit mengernyit. Untuk menstabilkan moral, dia berkata dengan dingin, formasi sebelumnya sangat sederhana. Jika dia bahkan tidak bisa menghancurkan formasi ini, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi putra suci Sekte Tianshui. Jangan khawatir, semuanya. Formasi di ujung adalah yang paling kuat. Kami telah menempatkan ratusan kantung tinta dan kantung bau busuk di formasi terakhir. Selama salah satunya meledak dan dia mendapatkan jejaknya, rencana kita hari ini akan berhasil. Semua orang setuju, menyaksikan Lin Bai dan Xiao Changsheng berjalan selangkah demi selangkah menuju ujung jalan, perlahan memasuki formasi dengan jebakan terbanyak. Mata Zhang Lingxuan melebar. Namun, ketika Lin Bai dan Xiao Changsheng mencapai susunan sihir, mereka tiba-tiba berhenti. Jalan, terus bergerak. Kenapa kalian berhenti? Maju satu langkah lagi, dan susunan sihir akan terpicu, dan kantong tinta serta kantong gas bau itu akan meledak. Zhang Lingxuan mengepalkan tinjunya, berteriak dengan gigi terkatup, berharap ia bisa berdiri di belakang Lin Bai dan mendorongnya ke dalam susunan sihir. Bab 5452, memalukan. Kenapa kau tiba-tiba berhenti? Tanya Xiao Changsheng sambil tersenyum dari belakang Lin Bai. Ia tentu saja menyadari bahwa susunan sihir di depannya berisi ratusan kantung tinta dan kantung bau busuk. Begitu seseorang melangkah masuk ke dalam susunan, kantung tinta dan kantung bau busuk itu akan meledak bersamaan, mengontaminasi area dalam radius 100 mil dengan bau busuk dan ilmu hitam. Xiao Changsheng tentu punya cara untuk melarikan diri. Dan Xiao Changsheng juga yakin bahwa Lin Bai pasti punya cara untuk melarikan diri. Karena itu, Xiao Changsheng tidak mengerti mengapa Lin Bai berhenti di sini. Lin Bai terkekeh, senior Xiao Changsheng, terlalu membosankan bagi kita untuk terus seperti ini. Akan sangat sia-sia jika kita tidak mengaktifkan susunan sihir, kantung tinta, dan kantung bau busuk yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh orang lain begitu lama. Xiao Changsheng sedikit mengernyit dan bertanya, jadi maksudmu? Lin Bai melirik awan di atas, entah sengaja atau tidak, dan tersenyum, ada sekelompok murid dari Sekte Langit dan Bumi berdiri di sana. Kurasa hadiah-hadiah ini telah mereka persiapkan untukku, jadi aku berniat mengembalikannya. Sambil berbicara, Lin Bai menghentakkan kakinya, dan aura hitam legam menembus susunan sihir, sekaligus mengeluarkan ratusan kantung tinta dan kantung bau busuk. Dengan tarikan kekuatan spiritual, ratusan kantung tinta dan kantung bau busuk seukuran kepala terbang secepat kilat ke arah Zhang Lingxuan dan sekitar selusin lainnya. Zhang Lingxuan dan yang lainnya telah menggunakan teknik penyembunyian yang sangat terampil, mereka yakin Lin Bai tidak akan bisa mendeteksinya. Melihat kantung tinta dan kantung bau busuk terbang ke arah mereka, mereka akhirnya mengerti bahwa Lin Bai dan Xiao Changsheng telah menemukan mereka. Gawat, sialan, minggir. Zhang Lingxuan dan yang lainnya buru-buru menggunakan teknik gerakan mereka untuk menjauh. Namun, pada saat itu, mereka tiba-tiba merasakan niat pedang yang sangat mengerikan menyegel ruang, mengunci mereka dengan paksa. Boom! Saat itu juga, ratusan kantung tinta dan kantung bau busuk menghantam wajah mereka dan meledak. Tinta hitam pekat dan bau busuk yang menyengat langsung menyelimuti mereka. Ah!
Baunya. Zhang Lingxuan dan belasan lainnya menjerit kesakitan, bukan karena luka parah mereka, melainkan karena bau busuk dari kantung-kantung itu tak tertahankan bahkan bagi mereka. Kantung tinta dan kantung bau busuk ini awalnya disiapkan oleh Zhang Lingxuan untuk Lin Bai, dan ia telah berusaha keras untuk mempersiapkannya. Tinta dan kantung bau busuk ini dimurnikan secara khusus menggunakan metode rahasia, dan begitu sedikit saja bersentuhan dengan tubuh, akan membutuhkan setidaknya 1,5 tahun untuk menghilangkannya. Zhang Lingxuan tidak menyangka tinta dan kantung bau busuk itu akan mengenainya, jadi selama proses pemurnian, ia tidak meninggalkan jalan keluar atau metode apapun untuk menghilangkan tinta dan kantung bau busuk itu. Aduh, ada orang lain di sini. Pada saat ini, Lin Bai berpura-pura panik, berdiri di jalan setapak, menutupi mulut dan hidungnya, lalu berseru kaget. Tinta itu menyebar, bau busuk pun menghilang, dan Zhang Lingxuan beserta belasan orang lainnya kembali terlihat. Mereka kini sepenuhnya tertutup tinta hitam, memancarkan bau busuk yang memuakkan hingga ingin muntah. Maafkan aku tidak tahu ada orang di atas awan. Lin Bai buru-buru meminta maaf sambil tersenyum paksa. Marah, Zhang Lingxuan mengepalkan tinjunya dan membentak Lin Bai, kau terlalu lancang. Ini di dalam gerbang langit dan bumi, bukan sekte air surgawimu. Lin Bai tertawa, aku tidak tahu murid tak berguna mana di jalan setapak ini yang begitu banyak mengerjai orang. Aku hanya melemparnya begitu saja, siapa sangka akan ada seorang seniman bela diri di udara. Gambar, adik junior, kau benar-benar kasar. Bagaimana kau bisa berbicara begitu menyinggung? Lagi pula, apa yang kalian semua lakukan, menyelinap di awan. Lin Bai membalas berulang kali, membuat Zhang Lingxuan dan yang lainnya marah. Ini berada dalam wilayah sekte langit dan bumi, dan seperti kata pepatah, bahkan naga yang kuat pun tidak dapat menekan ular lokal. Keberanian Lin Bai dalam berbicara begitu arogan, di mata Zhang Lingxuan, merupakan tantangan langsung terhadap otoritas sekte langit dan bumi. Zhang Lingxuan terbang mendekat dan berteriak dingin, siapa yang kau sebut murid yang tidak kompeten? Lin Bai tertawa, tentu saja, para murid yang memasang formasi dan perangkap di jalan ini. Mekanisme dan perangkap yang canggung seperti itu jelas merupakan hasil dari kurangnya keterampilan mereka. Bukankah itu tidak kompeten? Kurang keterampilan, namun berani mempermalukan diri sendiri. Lin Bai mencibir dengan sinis. Dia tahu betul bahwa jebakan di jalan itu dipasang oleh Zhang Lingxuan dan kelompoknya. Zhang Lingxuan sangat marah, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Jika dia membantahnya, bukankah itu sama saja dengan mengakui kesalahannya? Apakah dia akan langsung mengakui bahwa dialah pelakunya? Baiklah, Zhang Lingxuan menggertakkan gigi dan berkata, Lin Bai, jangan terlalu sombong. Kita lihat saja berapa lama kau bisa terus tertawa. Sejujurnya, dalam kompetisi bela diri 5 hari dari sekarang, kami telah menyiapkan jaring langit dan bumi untukmu. Bahkan jika kau punya 100 kepala, semuanya akan dipenggal. Ayo pergi. Setelah mengucapkan ancaman keras ini, Zhang Lingxuan membawa sekitar selusin orang pergi dengan marah. Lin Bai tak kuasa menahan diri untuk menggodanya, kembalilah dan mandi yang bersih, kau bau. Mendengar ini, wajah Zhang Lingxuan berubah marah, urat-uratnya melotot, berharap dia bisa melawan Lin Bai. Sekitar selusin seniman bela diri yang datang bersama Zhang Lingxuan buru-buru menariknya kembali, berkata, kakak senior Zhang, tenanglah. Kau bukan tandingannya, jangan pergi dan mati. Kau, dada Zhang Lingxuan naik turun dengan marah, hampir menyemburkan darah. Melihat kepergian para murid sekte langit dan bumi ini, Lin Bai tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Xiao Changsheng berkata perlahan, sepertinya unjuk kekuatan dan taktik intimidasi sekte langit dan bumi tidak berhasil. Mereka tidak hanya gagal menekan kesombonganmu, tetapi mereka juga membuat murid-murid mereka sendiri menderita. Lin Bai tersenyum dan berkata, pendeta tahu tua itu tiba-tiba pergi, jelas-jelas tahu ada susunan sihir di depan. Apakah ini semua kemurahan hati yang dimiliki sebuah sekte, dan inikah kepicikan seorang tetua sekte? Sekte langit dan bumi benar-benar menggelikan. Xiao Changsheng berkata, sekte yang bahkan tidak peduli dengan reputasinya, apa kau berharap mereka memperlakukan tamu dengan baik? Lin Bai berkata, senior Xiao Changsheng, pendeta tahu tua itu tahu ada lingkaran sihir di depan, tapi dia tidak memberitahumu. Jelas, dia juga berkomplot melawanmu. Xiao Changsheng berkata, itu wajar saja. Lagi pula, aku datang bersamamu, dan aku juga berinisiatif untuk tinggal bersamamu, jadi mereka tentu menganggap kita berada di pihak yang sama. Berkomplot melawanku juga masuk akal. Mereka juga ingin melihat batas kemampuanku. Sayangnya, mereka tidak berhasil. Lin Bai tersenyum dan berjalan ke lembah kabut awan berdampingan dengan Xiao Changsheng. Setelah belajar dari pengalaman mereka sebelumnya,
Lin Bai dan Xiao Changsheng memeriksa sekeliling dengan saksama sebelum memasuki lembah kabut awan, dan baru berani masuk setelah memastikan tidak ada jebakan atau lingkaran sihir lain. Bab 5453, 9 Kesengsaraan di Dua Gerbang Langit dan Bumi. Setelah tiba di lembah kabut awan, Lin Bai segera mulai mengolah niat pedang teratai merah. Karena baru saja memahami niat pedang teratai merah, Lin Bai membutuhkan waktu untuk memantapkan dan membiasakan diri dengannya. Xiao Changsheng menghabiskan hari-harinya duduk di lembah kabut awan, menikmati bunga dan anggur. Ketika tidak ada kegiatan, ia akan membaca buku, dan senyum akan tersungging di bibirnya ketika menemukan sesuatu yang menarik. Lin Bai bertanya kepada Xiao Changsheng buku apa yang dibacanya sepanjang hari, dan Xiao Changsheng menjawab bahwa ia membaca segalanya, mulai dari sejarah alam iblis dan alam roh, kisah-kisah aneh dan catatan rahasia sekte-sekte besar di alam iblis dan alam roh, berbagai kisah aneh dan catatan dinasti di alam iblis dan alam roh, dan bahkan banyak buku tentang intrik harem. Singkatnya, Xiao Changsheng menghabiskan seluruh waktunya untuk membaca. Dengan tingkat kultivasi dan umurnya yang panjang, bahkan jika ia dapat hidup selama 10.000 tahun, ia dapat membaca terlalu banyak buku. Untungnya, setelah jebakan dan mekanisme sebelum memasuki lembah hari itu, para murid Sekte Langit dan Bumi tidak terus mengganggu Lin Bai dan Xiao Changsheng. Di dalam gerbang surgawi, di aula pertemuan, Master Gerbang Surgawi sekali lagi mengumpulkan para tetua dan murid-murid terkemuka. Putra suci sebelumnya, Qin Mo, juga ada di antara mereka. Karena Qin Mo telah melahap ke Ling Sheng di aula pertemuan setelah keluar dari pengasingan hari itu, Gerbang Surgawi telah kehilangan seorang putra suci. Oleh karena itu, meskipun Gerbang Surgawi belum secara resmi mengumumkan Qin Mo sebagai putra suci yang baru, banyak murid sudah menganggapnya sebagai putra suci. Master, Lin Bai dan Xiao Changsheng telah tiba di Gerbang Surgawi. Seperti yang dilaporkan mata-mata dari Sekte Air Surgawi, Lin Bai bepergian sendirian, dengan Xiao Changsheng menemaninya untuk perlindungan. Kata pendeta Tao Tua Ma Qiuming sambil membungkuk. Master Gerbang Surgawi berkata dengan dingin, kalau begitu, para tetua, mohon persiapkan diri untuk kompetisi seni bela diri. Masalah ini harus benar-benar aman, memastikan Lin Bai tidak bisa meninggalkan kompetisi hidup-hidup. Kata pendeta Tao Tua Ma Qiuming. Kompetisi bela diri sudah siap, yakinlah, guru, semuanya akan lancar. Dengan jaminan Ma Qiuming, Master Gerbang Surgawi akhirnya merasa lega. Para tetua dan murid-murid luar biasa dari Sekte Langit dan Bumi bekerja sama, membagi tugas dan memulai persiapan untuk kompetisi bela diri. Dalam sekejap mata, hari kelima telah tiba. Hari ini adalah hari di mana Sekte Langit dan Bumi akan menyelenggarakan kompetisi bela diri melawan Sekte Air Surgawi. Sejak fajar, para murid dari Sekte Langit dan Bumi meninggalkan kediaman mereka dan menuju ke tempat kompetisi. Pada saat yang sama, Sekte Langit dan Bumi juga mengirimkan murid-murid untuk mengundang Lin Bai meninggalkan lembah untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan mengundang Xiao Changsheng untuk menghadiri upacara di Sekte Langit dan Bumi. Dalam perjalanan, Lin Bai dan Xiao Changsheng berjalan berdampingan. Xiao Changsheng bertanya, Lin Bai, apakah kau tahu tentang debat Dao dan kompetisi bela diri Sekte Langit dan Bumi? Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan kosong dan berkata, pemimpin sekte dan para tetua di dalam sekte telah menyebutkannya, tetapi aku tidak tahu detailnya. Xiao Changsheng mengangguk dan berkata, 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu mengadakan kompetisi debat Dao dan bela diri secara berkala. Tujuannya adalah agar para murid dari sekte lain dapat saling belajar, meningkatkan kultivasi mereka, dan juga agar mereka dapat menjalin lebih banyak teman dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Sekte Tiansui Anda juga memiliki aturan uniknya sendiri untuk kompetisi debat Dao dan bela diri, tetapi karena Sekte Tiansui telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, mereka tidak mengundang seniman bela diri manapun untuk berpartisipasi. Setahu saya, kompetisi debat Dao dan bela diri Sekte Langit dan Bumi disebut, Dua Gerbang Langit dan Bumi dan 9 Kesengsaraan. Petik 2. Dua Gerbang Langit dan Bumi adalah Gerbang Bumi dan Gerbang Langit. Gerbang Bumi adalah gerbang pertama untuk memasuki debat Dao. Sekte Langit dan Bumi biasanya memasang susunan sihir di dalam gerbang bumi. Melewati susunan sihir tersebut memungkinkan seseorang untuk memasuki tangga surgawi. Di atas tangga surgawi terdapat 9 kesengsaraan. Secara umum, gerbang surgawi akan memilih 9 seniman bela diri yang tingkat kultivasinya setara dengan para penantang untuk menjaga 9 kesengsaraan. Gambar, setelah 9 kesengsaraan, datanglah gerbang surgawi. Di dalam gerbang surgawi, para murid gerbang surgawi yang paling hebat akan menjaganya. Umumnya, mereka adalah para pejuang setingkat putra suci. Ini adalah pertempuran yang paling dinantikan. Melewati gerbang surgawi berarti kemenangan. Kegagalan berarti kekalahan, kata Xiao Changsheng sambil tersenyum.
Lin Bai mengangguk berulang kali, berpikir dalam hati, sepertinya membaca lebih banyak buku memang bermanfaat. Murid gerbang surgawi yang memimpin jalan, mendengar penjelasan Xiao Changsheng kepada Lin Bai, berkata, senior Xiao Changsheng memang berpengetahuan luas. Seperti yang dikatakan senior Xiao Changsheng, kompetisi diskusi Dao gerbang surgawi ini juga melibatkan 2 gerbang surgawi dan 9 kesengsaraan. Namun, kali ini, 2 gerbang surgawi dan 9 kesengsaraan gerbang surgawi adalah yang terkuat yang pernah ada dalam kompetisi diskusi Dao gerbang surgawi selama bertahun-tahun. Jika beberapa orang tidak memiliki kekuatan, mereka mungkin bahkan tidak akan bisa melewati gerbang bumi. Murid itu mencibir. Bai tidak membantahnya, karena semua itu sia-sia. Mengikuti sang murid, mereka menyusuri jalan setapak pegunungan, mendaki ke puncak sebuah puncak, dan akhirnya tiba di puncak. Puncak itu tampak seolah-olah telah diratakan oleh pedang, menjadi sebuah panggung besar. Beberapa istana dibangun di atas panggung tersebut, dan tepat di atas istana-istana ini, serangkaian anak tangga giok putih membentang ke atas di sepanjang kehampaan, mencapai awan. Inilah tangga yang menghubungkan gerbang surgawi dan gerbang bumi di dalam gerbang surgawi, yang oleh para murid gerbang surgawi disebut tangga surgawi. Kita telah tiba. Petik 2. Gunung ini disebut Gunung Pembantai Naga. Tangga surgawi. Di puncak disebut tangga surgawi pembantai naga. Murid itu menjelaskan perlahan. Ketika Lin Bai dan Xiao Changsheng tiba di Gunung Zanlong, tempat itu sudah penuh sesak. Puluhan ribu seniman bela diri berdiri berdesakan di alun-alun di puncak Gunung Zanlong. Tak hanya itu, seluruh gunung di sekitarnya, bahkan awan, dipenuhi murid-murid Sekte Langit dan Bumi. Mereka semua menyaksikan Lin Bai memasuki Gunung Zanlong dengan senyum dingin. Sebagai murid Sekte Langit dan Bumi, mereka ada di sana untuk menyaksikan penampilan Lin Bai, tentu saja berharap ia kalah, dan lebih baik lagi kalah telak, bahkan gagal melewati ujian bumi. Jadi itu Lin Bai, putra suci Sekte Tianshui saat ini, penampilannya tidak terlalu mengesankan. Mengapa dia begitu kurus dan lemah? Menggelikan, orang seperti itu pantas menjadi putra suci. Apakah Sekte Tianshui benar-benar tidak punya orang lain? Ketika Lin Bai melangkah ke panggung di puncak Gunung Zanlong, tawa terbahak-bahak langsung meledak di sekelilingnya. Mereka awalnya berbicara dengan nada berbisik, tetapi dengan ratusan ribu seniman bela diri berkumpul di sana, suara mereka yang menyatu bagaikan banjir yang mengamuk, raungan yang memekakkan telinga. Lin Bai, jangan takut setengah mati nanti. Lin Bai, jika aku jadi kau, aku akan memohon belas kasihan sekarang juga agar tidak terluka. Lin Bai, apakah kau di sini untuk mati? Lin Bai, mengapa kau sendirian? Apakah Sekte Tianshui benar-benar kehabisan penerus? Sekte Tianshui hanyalah anjing yang sekarat, berani mengirim murid untuk berpartisipasi dalam diskusi Dao dan kompetisi seni bela diri. Segera setelah itu, rentetan ejekan keji menyerbu telinga Lin Bai bagai badai. Bayangkan saja ratusan ribu orang yang secara bersamaan mengejek satu orang. Meskipun Lin Bai mendengar suara-suara ini, ia sama sekali tidak berniat untuk memperhatikan mereka, karena saat ini, mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka akan sia-sia. Selanjutnya, Lin Bai akan gunakan kekuatannya untuk menaklukkan Sekte Langit dan Bumi. Untuk membungkam mereka semua. Bab 5454, Penghalang Tanah. Putra suci Lin Bai, mohon tunggu di sini. Senior Xiao Changsheng, mohon naiklah ke gerbang surgawi untuk menyaksikan upacara ini. Murid itu berbicara kepada Lin Bai dan Xiao Changsheng secara terpisah. Lin Bai berdiri di tengah panggung puncak gunung, dikelilingi oleh tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya dan mendengar berbagai suara mengejek dan mengumpat. Xiao Changsheng mengikuti murid itu, selangkah demi selangkah menaiki tangga surgawi menuju istana di ujungnya. Lin Bai, apakah kau siap mati? Saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar. Berbalik, ia melihat Zhang Lingxuan berdiri di kerumunan tak jauh darinya, mencibir Lin Bai. Aku heran kenapa baunya begitu menyengat. Lin Bai mencibir, menutup mulut dan hidungnya, berpura-pura mencium bau busuk. Tindakan ini membuat Zhang Lingxuan marah, yang dengan dingin berkata, Lin Bai, gerbang bumi dijaga olehku dan selusin rekan muridku. Jika kau berani datang, kami akan memastikan kau tidak akan keluar hidup-hidup. Lin Bai mendengus, tidak peduli. Berdiri di alun-alun, Lin Bai tetap tak tergoyahkan oleh ejekan di sekitarnya. Lin Bai, berlututlah dan mohon ampun. Lin Bai, bahkan jika murid-murid Sekte Langit dan Bumi kami hanya menjentikkan jari, kami bisa dengan mudah menghancurkanmu. Lin Bai, jangan cari masalah. Berlututlah dan panggil kami, kakek, dan kami mungkin akan berbelas kasih untuk mengampuni nyawamu. Hahaha, suara-suara mengejek dan provokatif terus terdengar. Bahkan dengan ketenangan Lin Bai yang luar biasa, amarah berkobar di dalam dirinya. Ia hanya menutup mata,
mengabaikan semuanya. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu. Lin Bai telah berdiri di alun-alun, menahan hinaan selama 1 jam penuh. Namun, kompetisi bela diri belum menunjukkan tanda-tanda akan dimulai. Lin Bai mengerti bahwa Sekte Langit dan Bumi sengaja menunda dimulainya kompetisi, tujuan mereka adalah untuk mempermalukannya lebih lanjut. Ejekan, provokasi, dan hinaan seperti itu akan menyulut amarah siapapun. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam penuh berlalu. Sejak Lin Bai tiba di Gunung Zanlong saat fajar hingga sekarang, 4 jam telah berlalu, dan hari sudah sore. Kompetisi seni bela diri akhirnya akan dimulai. Mungkin Sekte Langit dan Bumi merasa waktunya sudah tepat dan sudah waktunya untuk memulai. Jika tidak segera dimulai, hari akan gelap. Diam, teriakan keras datang dari awan. Suara ini meredam keriuhan ratusan ribu seniman bela diri dan juga membangunkan Lin Bai, yang telah beristirahat dengan mata tertutup, dan membuatnya menatap awan. Di ujung tangga langit, di atas awan, terdapat sebuah pulau gantung. Pada saat ini, pendeta Tao tua berhidung banteng berdiri di pulau itu, memandang semua makhluk hidup dan menatap Lin Bai. Ia bagaikan seorang dewa di surga. Pendeta Tao tua Ma Qiuming berkata dengan lantang, kompetisi seni bela diri antara Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Air Langit akan dimulai sekarang. Siapa di bawah? Ma Qiuming menatap Lin Bai di alun-alun dan bertanya dengan dingin. Sebelum Lin Bai sempat menjawab, gagak di bahunya tak kuasa menahan diri untuk menyela, kakekmu. Lin Bai tersenyum kecut, meskipun ia merasa tanggapan gagak itu agak kurang sopan, namun tetap saja memuaskan. Beraninya kau, bajingan, beraninya kau bicara seperti itu. Apakah semua murid Sekte Tianshui itu orang-orang yang tidak sopan? Teriak para murid Sekte Tiandi di sekitarnya dengan marah. Gagak itu mencibir, kalian bajingan telah menghina kami selama 4 jam, dan aku baru membalas sekali, dan kalian bahkan tidak sanggup. Mata pendeta Tao tua Ma Qiuming berkilat dingin saat ia berkata, Putra suci Sekte Tianshui, jawablah pertanyaanku dengan benar dan jangan tunda waktu serta kemajuan kompetisi bela diri. Siapa di bawah? Tanya pendeta Tao tua Ma Qiuming lagi. Lin Bai, dengan postur tegak dan sikapnya yang luar biasa, mengangkat kepalanya dan berkata, Putra suci Sekte Tianshui. Lin Bai. Pendeta Tao tua Ma Qiuming bertanya lagi, apa yang membawamu ke Sekte Tiandiku? Lin Bai menjawab, untuk berkompetisi bela diri dan berdiskusi tentang Dao, untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Pendeta Tao tua Ma Qiuming berkata, kita, para seniman bela diri, berjuang untuk memahami penciptaan langit dan bumi, mengembangkan seni bela diri tertinggi, memahami misteri Yin dan Yang, dan mencari jalan menuju keabadian. Kultivasi hidup kita seharusnya didedikasikan untuk melayani dunia, bukan untuk berkelahi dan menyakiti orang lain. Dan bagaimana jika seseorang terbunuh? Lin Bai menjawab dengan tenang, jika seseorang terbunuh, aku hanya bisa menyalahkan kurangnya keterampilanku, bukan orang lain. Taois tua Ma Qiuming berkata, masuk akal. Aku akan bertanya lagi, Putra Suci Sekte Tianshui, apakah kau ingin melanjutkan? Lin Bai mengangguk dan berkata, lanjutkan. Taois tua Ma Qiuming tersenyum dan berkata, baiklah, mari kita mulai. Kompetisi seni bela diri Sekte Tiandi, 2 ujian langit dan bumi, 9 kesengsaraan. Ujian pertama, ujian bumi. Para murid, bentuk formasi. Teriak Taois tua Ma Qiuming. Sesuai perintahmu. Seketika, lebih dari 100 seniman bela diri melompat keluar dari alun-alun dan berdiri di depan tangga surgawi. Masing-masing dari mereka diukir dengan rune dan formasi, yang, diaktifkan oleh kekuatan spiritual, bergabung membentuk formasi yang sangat mengerikan. Pendeta Tao tua Ma Qiuming berkata kepada Lin Bai, Putra Suci Sekte Air Surgawi, kompetisi seni bela diri gerbang surgawi dibagi menjadi 2 ujian, langit dan bumi, dan 9 kesengsaraan. Yang kau hadapi sekarang adalah ujian pertama, ujian bumi. Susunan serangan gabungan yang dibentuk oleh 108 murid gerbang surgawi disebut, 108 tebasan geng surgawi dan iblis bumi. Jika kau mampu melewati ujian bumi, kau bisa memasuki 9 kesengsaraan. Jika Putra Suci Sekte Air Surgawi saja tidak bisa melewati ujian bumi, maka tidak ada gunanya menyebut yang lain. Silakan, kata pendeta Tao tua Ma Qiuming. Lin Bai mengalihkan pandangannya dan mendarat di susunan serangan gabungan yang dibentuk oleh 108 orang di hadapannya. Masing-masing dari mereka terukir jejak susunan, kekuatan spiritual mereka bersatu, memancarkan ketajaman yang tak tertandingi. Di atas awan, Xiao Changsheng duduk di belakang meja rendah, menatap Lin Bai di bawah awan, senyum tersungging di bibirnya. Ia berpikir, sepertinya Sekte Langit dan Bumi benar-benar ingin Lin Bai mati dalam kompetisi bela diri ini. Mereka bahkan telah mengeluarkan 108 tebasan geng surgawi dan iblis bumi.
Master Sekte Langit dan Bumi bertanya sambil tersenyum, Dekan Xiao Changsheng, apakah Anda mengenali formasi ini? Xiao Changsheng terkekeh dan menjawab, tentu saja saya mengenalinya. Petik 2. Ini adalah formasi hebat yang diciptakan oleh para pendiri Sekte Langit dan Bumi, leluhur langit dan iblis bumi. Awalnya, formasi ini disebut, Formasi Penakluk Iblis Tebasan Geng Langit dan Iblis Bumi 108, tetapi kemudian, karena formasi serangan gabungan ini membutuhkan kerja sama 108 seniman bela diri di alam buah Dao Tai untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Akhirnya, melalui upaya penyederhanaan beberapa generasi para pemimpin Sekte Langit dan Bumi, meskipun kekuatannya menurun, tingkat kultivasi yang dibutuhkan para seniman bela diri juga menurun. Sekarang, hanya dibutuhkan 108 seniman bela diri alam Dewa Dao untuk melakukannya. Inilah formasi, 108 tebasan iblis langit dan iblis bumi, yang kita lihat di hadapan kita. Ketua Sekte Langit dan Bumi mengangkat secangkir anggur dan berkata sambil tersenyum, Dekan Xiao Changsheng sangat berpengetahuan dan berwawasan luas. Saya mengaguminya. Saya ingin bersulang untuk Anda. Xiao Changsheng berkata, saya hanya minum teh. Ia mengangkat cangkir tehnya dan meneguknya bersama Ketua Sekte Langit dan Bumi dalam sekali teguk. Sementara Ketua Sekte Langit dan Bumi dan Xiao Changsheng mengobrol, Lin Bai di alun-alun di bawah sudah mulai bersiap untuk bertindak. Bab 5455, 108 Tebasan Geng Surgawi dan Iblis Duniawi. Di puncak Gunung Zanlong, ketegangan memuncak antara Lin Bai dan para murid Sekte Langit dan Bumi yang membentuk formasi serangan gabungan. Ke-108 murid ini, yang membentuk 108 tebasan iblis langit dan bumi, semuanya diselimuti aura mengerikan, memancarkan ketajaman yang tak tertandingi. Di dalam aura yang luar biasa ini, tingkat kultivasi mereka perlahan-lahan tersembunyi, membuat Lin Bai merasa seolah-olah sedang menghadapi gunung raksasa. Ini adalah ujian pertama yang dipersiapkan oleh Sekte Langit dan Bumi, kesengsaraan bumi di antara 9 kesengsaraan Sekte Langit dan Bumi. Formasi ini, menarik. Aku sepertinya ingat formasi ini, ketika digunakan saat itu, formasi ini bahkan bisa membunuh seorang ahli kuat di alam buah Dao Hunyuan. Sekte Langit dan Bumi mungkin memodifikasinya sendiri. Meskipun kekuatannya agak melemah, membunuh seorang seniman bela diri alam Dewa Dao masih mudah. Seekor gagak bertengger di bahu Lin Bai, memiringkan kepalanya, seolah teringat sesuatu, menggumamkan beberapa patah kata. Sesaat kemudian, gagak itu menggelengkan kepalanya, menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang campur aduk, dan berkata kepada Lin Bai, formasi ini tidak sederhana. Bagaimana kau akan menghancurkannya? Mata Lin Bai berkilat tajam. Ia menghunus pedang iblisnya dari tas penyimpanan, dan 4 pedang terbang bergerak sebagai respons, muncul di sampingnya. Hancurkan langsung. Lin Bai mendengus dingin, wajahnya penuh keganasan. Setelah 4 jam menanggung ejekan, provokasi, dan hinaan dari para murid Sekte Langit dan Bumi, Lin Bai sudah terbakar amarah. Sekarang setelah akhirnya akan bergerak, ia tentu ingin melampiaskan semua amarahnya. Swiss, Lin Bai mencengkeram pedang iblisnya dan terbang ke depan, langsung menempuh jarak 100 meter dan menyerbu ke dalam formasi. Keempat pedang terbang itu mengikuti Lin Bai, melepaskan cahaya pedang yang tak berujung, menyerbu menuju 108 orang di dalam formasi. Mencari kematian. Bersiaplah untuk mati. 108 prajurit itu mendengus dingin ketika melihat Lin Bai menyerbu ke arah mereka. Saat mereka bergerak, formasi itu bergeser, mengepung Lin Bai. Cahaya tajam yang terpancar dari 108 pendekar ini menjadikan mereka masing-masing pedang yang tak terkalahkan. Pendekar manapun di alam Dewa Dao takkan berdaya melawan formasi ini. Lin Bai memperkirakan bahkan pendekar alam buah Dao Tai yang terperangkap dalam formasi ini akan sangat sulit untuk melarikan diri. Saudara-saudara senior, serang. Bunuh dia. Saudara-saudara senior, jangan ragu. Bunuh orang ini dan tingkatkan gengsi Sekte Langit dan Bumi kita. Bunuh dia. Bunuh dia. Melihat pertempuran sengit di puncak gunung, para pendekar di sekitarnya meraung sekeras-kerasnya. Setiap pendekar tampaknya menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Lin Bai, seolah-olah mereka telah membunuh ayahnya atau mencuri istrinya, berharap mereka bisa mengulitinya hidup-hidup dan mencabik-cabiknya. Berani masuk formasi. Kalau begitu bersiaplah untuk mati. Setelah berganti posisi, 108 seniman bela diri dengan cepat mengepung Lin Bai, menghalangi semua jalur pelariannya. Segera setelah itu, ke-108 orang itu bergerak serempak, melepaskan teknik-teknik suci yang langsung menyerang Lin Bai. Dalam sekejap, puluhan serangan datang dari segala arah. Siapapun yang lain tak akan berdaya menghadapi serangan gencar seperti itu. Namun, Lin Bai segera menggunakan teknik gerakannya untuk dengan lincah menghindari semua serangan, lalu melepaskan serangan pedang,
aura pedang yang tajam dan mendominasi langsung menuju salah satu seniman bela diri. Boom! Sebelum aura pedang itu sempat mengenai seniman bela diri itu, aura itu terhalang oleh penghalang transparan. Aura pedang itu menghantam penghalang, menciptakan riak-riak di udara sebelum menghilang. Bahkan ada formasi pertahanan. Seru Lin Bai sedikit terkejut. Formasi ini ofensif sekaligus defensif, Lin Bai harus berhati-hati. Crow memperingatkan sambil menyeringai. Gambar. Saat itu, Zhang Lingxuan, salah satu dari 108 orang, berteriak, rekan-rekan murid. Ubah formasi. 10.000 pedang membunuh iblis. Dimengerti. Petik 2. 10.000 pedang membunuh iblis. Mendengar perintah Zhang Lingxuan, 107 orang yang tersisa dengan cepat berpindah posisi di depan mata Lin Bai. Lin Bai mencoba mengamati setiap gerakan mereka, tetapi kecepatan mereka terlalu cepat, membuatnya pusing. Sesaat kemudian, mereka kembali ke posisi semula. Kemudian, cahaya tajam yang terpancar dari mereka berubah menjadi energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, membubung ke langit dan kemudian menghantam Lin Bai dengan keras. Lin Bai menatap ratusan energi pedang yang mengerikan itu, salah satu dari mereka dapat dengan mudah memusnahkan seorang seniman bela diri alam Dewa Dao. Meskipun Lin Bai memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan kultivasi yang tinggi, terkena energi pedang ini kemungkinan akan merenggut separuh nyawanya. Terlebih lagi, ini hanyalah yang pertama dari 9 kesengsaraan langit dan bumi. Jika Lin Bai terluka parah, cobaan selanjutnya pasti akan lebih sulit diatasi. Demi keamanan, Lin Bai ingin menerobos pengepungan dan meninggalkan formasi untuk sementara waktu sebelum mencari kesempatan. Namun, tepat saat Lin Bai bersiap untuk menerobos, ia dihadang oleh pasukan gabungan 108 orang. Lin Bai mencoba menerobos ke timur, menebas dengan pedangnya. Orang di timur segera memancarkan tingkat kultivasi yang melampaui alam Dewa Dao, menghantam telapak tangan Lin Bai dengan keras. Meskipun tidak melukai Lin Bai tidak dapat terus menerobos ke timur. Lin Bai kemudian mencoba menerobos ke barat, tetapi hasilnya sama saja. Orang di barat segera mengerahkan kekuatan di dalam formasi, menghantam Lin Bai dengan keras dan memaksanya mundur. Setelah beberapa kali mencoba, metode Lin Bai untuk menerobos menjadi mustahil. Ia terperangkap di dalam formasi. Ratusan energi pedang yang mengerikan turun dari langit, sudah mencapai kepala Lin Bai. Mencoba menerobos. Kau bercanda, jangan bermimpi. Kau tidak akan pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Mati. Melihat ratusan energi pedang mengerikan menghujani Lin Bai, semua orang mengira ia sudah dikutuk. Lin Bai tetap tenang, berdiri tak bergerak. Membiarkan energi pedang menghujaninya. Boom! Raungan memekakkan telinga mengguncang bumi. Energi pedang mengerikan itu berjatuhan, menghancurkan tanah dan mengirimkan debu beterbangan ke langit. Lin Bai, yang terperangkap dalam energi pedang, lenyap, menjadi debu. Mati. Segampang itu. Apakah putra suci Sekte Air Surgawi begitu lemah? Dia bahkan tidak bisa melewati kesengsaraan duniawi. Lin Bai jauh lebih lemah daripada Li Lingtian dari 5.000 tahun yang lalu. Li Lingtian setidaknya mencapai kesengsaraan ke-7, tetapi Lin Bai bahkan tidak bisa melewati kesengsaraan duniawi. Sungguh menggelikan. Aku tidak menyangka kompetisi seni bela diri tahun ini berakhir begitu cepat. Banyak seniman bela diri, melihat Lin Bai terkena energi pedang dan menghilang ke dalam debu formasi, mengira ia telah diledakkan menjadi debu dan mulai mengejeknya. Bahkan Zhang Lingxuan dan 108 orang lainnya yakin Lin Bai sudah mati. Mereka bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak. Kelihatannya mudah. Aku tidak menyangka kita bisa mengalahkannya semudah itu. Terlalu lemah. Kita bahkan belum mengerahkan seluruh kekuatan formasi kita sebelum dia berubah menjadi debu. 108 orang itu tertawa dan mengejeknya. Namun pada saat itu, tawa dingin tiba-tiba terdengar dari dalam debu, siapa bilang aku mati?